Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mukdis Pilatia dengan NIM 2350909001110034 dari program studi Statistika angkatan 2023 Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas laporan praktikum basis data dengan judul desain basis data, user dan hak akses. Baik. Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, jenis-jenis key pada basis data itu yang pertama ada primary key, merupakan atribut atau kolom atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Nilainya harus unik dan tidak boleh kosong atau nol. Kemudian ada candidate key, atribut atau kombinasi atribut yang bisa menjadi primary key karena mampu mengidentifikasi setiap baris secara unik. Sebuah tabel bisa memiliki beberapa kandidat key, tapi hanya satu yang dipilih menjadi primary key. Kemudian yang ketiga ada alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian ada foreign key, merupakan atribut yang mengacu pada primary key di tabel lain, digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Kemudian yang kelima ada composite key, merupakan primary key yang terdiri dari lebih dari satu kolom untuk menjamin keunikan. Dan yang terakhir ada super key, kumpulan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi baris semua kandidat key dan primary key adalah super key, tapi tidak semua super key adalah kandidat key. Baik. Kemudian untuk penentuan nama key untuk setiap kolom pada dataset beserta alasan klasifikasinya pada dataset online foods yang sudah diberikan. Yang pertama tuh nama kolomnya X itu jenis key-nya bukan key atau hanya atribut biasa. Itu karena banyak duplikasi pada nilai usianya. Kemudian gender sama itu hanya atribut biasa tuh karena hanya memiliki beberapa nilai unik yaitu male atau female. Kemudian marital status bukan key juga atau atribut biasa karena nanti terbatas. Kemudian ada occupation, dia juga bukan key itu hanya atribut biasa karena mempunyai nilai yang berulang. Misalnya student atau employee. Kemudian monthly income itu juga bukan key atau hanya atribut biasa karena data kategori yang tidak unik. Kemudian educational qualification itu juga bukan key atau hanya atribut biasa karena data deskriptif dengan nilai berulang. Kemudian family size itu juga bukan key atau hanya atribut biasa karena dia bisa sama untuk banyak responden. Kemudian latitude dan longitude itu dia bukan key keduanya karena memiliki koordinat yang tidak unik atau punya koordinat yang berulang juga. Kemudian ada pin code, dia juga bukan key dan hanya atribut biasa karena eh, kode sering dipakai oleh banyak respondennya. Kemudian output itu bukan key atau hanya atribut biasa karena hasilnya hanya yes atau no dan itu sangat tidak unik. Kemudian feedback itu juga bukan key hanya atribut biasa karena hanya beberapa kategori atau positif atau negatif saja. Kemudian yang kedua, langkah-langkah input data ke MySQL. Pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Kita database if not exist basis data, kemudian use basis data. Mungkin kita langsung coba ke MySQL ya. Ini sudah saya buat. Kita coba berhasil. Kemudian kita use basis data. Oke, di skemanya kita refresh dulu dan di skema ada muncul eh, database basis data dan juga kemudian selanjutnya kita membuat tabel yang sesuai pada dataset online foods atau dataset di data yang diberikan. Kita membuatnya dengan eh, sintaks seperti ini. Kita fix table if not exist dengan nama tabelnya MHS kelas B atau mahasiswa kelas B dengan isinya ada age itu dengan tipe integer, kemudian gender dengan tipe palca, marital status palca, occupation juga palca, money income juga palca, educational qualification juga palca, family size itu integer, kemudian ada latitude itu menggunakan desimal, longitude juga desimal, pin code dengan tipenya palca, output juga palca, kemudian feedback kita menggunakan teks. Kita coba, kita add, kita buat tabelnya, oke berhasil. Selanjutnya eh,
Kita mengimpor data menggunakan MySQL Workbench Import Wizard atau dengan cara manual. Kita bisa memasukkan manual dengan cara kita klik kanan pada basis datanya, kita klik tabel data import wizard, kemudian kita browse file yang mau dimasukkan, kita klik online foods atau data CSV-nya, kemudian kita next. Selanjutnya kita use existing table, kita klik sesuai dengan nama database sama nama tabelnya yang kita buat tadi, kemudian kita klik next. Selanjutnya ini kita langsung next aja. Kita eh, next. Kemudian kita next lagi. Oke, selanjutnya kalau sudah kita next, kemudian kita finish. Oke, di sini terlihat kalau misalkan semua datanya sudah masuk ke dalam tabel yang kita buat. Selanjutnya kita memasukkan query untuk memanggil data tabelnya. Kita menampilkan semua data dari tabelnya dengan sintaks select bintang from mahasiswa kelas B. Kita coba. Oke, keluar datanya seperti ini sesuai sama eh, data di CSV yang sudah diberikan. Selanjutnya, kemudian kita membuat query untuk menampilkan banyaknya data pada kolom feedback sama dengan positif. Oke, dengan sintaknya select count bintang as jumlah feedback positif from mahasiswa kelas B where feedback sama dengan positif. Jadi sintaknya ini menjelaskan eh, kita menampilkan banyaknya data dari feedback jumlah feedback positif dari tabel mahasiswa kelas B di mana feedbacknya itu positif. Kita coba. Oke, jumlah feedback positifnya itu ada 59. Selanjutnya, kita eh, menggunakan query untuk menampilkan data berdasarkan occupation employee dan self-employed. Dengan sintaks select from mahasiswa kelas B, where occupation-nya itu employee or occupation self-employed. Kita coba. Oke, dilihat dari eh, outputnya, kita mendapatkan data yang mana occupation itu hanya employee dan self-employed, yang lain tidak muncul ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke query yang selanjutnya yaitu query untuk mengubah nama kolom bin code menjadi passcode. Eh, itu dengan cara sintaknya seperti ini atau table mahasiswa kelas B change column pin code passcode dengan tipe pasca juga. Kemudian eh, untuk melihat kolomnya itu sudah berubah atau tidak, kita menggunakan sintak ini lagi untuk melihat datanya. Kita coba. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tampilkan datanya. Oke, yang awalnya dari pin code menjadi passcode ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang keenam itu query untuk menampilkan banyaknya data dari setiap kategori pada kolom money income. Itu sintaknya select menu income, count as jumlah data from mahasiswa kelas B, group by money income. Oke, kita langsung coba aja. Dilihat dari sini kalau misalkan outputnya itu yang muncul hanya monthly income dengan total jumlah tiap datanya itu ada berapa. Misalkan below ES 10 apa ini 10.000 itu ada 8, no income itu dapat 4 dan dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita membuat query untuk membuat user dengan nama dosen Basdat dan password Statistika UB 2024. Itu caranya dengan membuat get user dosen Basdat eh, add ini persen karena kalau persen itu bisa untuk di mana saja. Kalau misalkan mau lebih spesifik IP-nya itu disesuaikan dengan IP config yang ada di laptop eh, yang membuat user. Kemudian identified by statistik OB 2024. Oke, kita langsung saja eh, kan, bentar, ini tidak bisa.
Mungkin karena usernya tadi sudah dibuat, kemudian mungkin langsung saja kita ke selanjutnya itu query untuk membuatkan user pada poin 6 hak akses select pada tabel tertentu. Oke, kita langsung saja dengan sintaks seperti ini, get select on basis data. Basis data ini database-nya, kemudian basis kelas B itu tabelnya, tuh dosen basdat eh, dengan add persen yang tadi. Kemudian kita plus privilege. Kita coba bisa plus privilege juga bisa. Oke. Berikut lampiran-lampirannya nih yang tadi menampilkan semua data tabel, outputnya seperti ini. Kemudian menampilkan banyaknya data pada kolom feedback sama yang positif itu ada tadi jumlah feedback positifnya 59. Kemudian menampilkan data berdasarkan occupation, employee dan self-employed itu yang muncul hanya occupation dengan employee dan self-employed doang. Kemudian mengubah nama kolom pin code menjadi passcode, itu yang awalnya pin code tadi menjadi passcode. Kemudian menampilkan banyaknya data dari setiap kategori pada kolom money income, yaitu di data money income itu setiap eh, datanya ada berapa, misalkan no income-nya 44 dan seterusnya itu. Kayak mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.